Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Taiwan menyapa, salam Tajahau. Semoga kawan-kawan sehat semua, banyak rezeki dan umur panjang. Kalau di perantauan itu cari teman itu sulit ya. Kalau keadaan susah, keadaan apa itu sangat sulit sekali. Kalau keadaan senang, punya uang banyak itu sangatlah mudah. Contohlah ya, ketika kita di perantauan itu pilih-pilih teman lah, apalagi jangan baper. Kamu baru kenal orang, kamu sudah anggap teman, bahkan kau anggap saudara. Punya apa-apa, punya barang, punya makanan itu kasih ke dia, dikasih ke dia. Karena apa? Kita sudah anggap teman, bahkan saudara. Tetapi itu malah bikin kita sakit hati sendiri ya, ketika kamu melihat dia punya sesuatu malah dikasih temennya yang jauh, itu malah bikin sakit hati sendiri ya. Karena apa? Berarti kita itu sudah dianggap orang lain, padahal kita itu yang dekat dengan dia. Ketika dia butuh bantuan, kesusahan, kita yang menolong. Tetapi ketika dia punya barang dan makanan lain-lain malah dikasihkan ke temannya yang jauh. Jadi itu malah bikin sakit hati sendiri. Apalagi kita mengetahui bahwa dia punya barang, dia punya makanan dan sesuatu, kita basa-basi bertanya pada dia ya, kamu punya barang banyak ya, makanan banyak ya, saya kebagian enggak? Maaf, barang dan makanan sudah saya bagikan ke teman saya. Nah, berarti kita itu enggak kebagian, itu malah bagaimana ya? Kita berarti selama ini sudah dianggap menjadi orang lain. Karena apa? Ketika dia mempunyai barang, ketika dia mempunyai sesuatu, dikasihkan ke temannya yang jauh, bukan yang dekat seperti kita. Itu malah bikin sakit hati kita ya. Karena apa? Kita sudah tahu dia punya sesuatu, tetapi tidak dibagikan kepada kita. Bukan masalah harga barang itu ya. Kalau harga barang itu insya Allah kita bisa beli, tetapi makna sebuah persahabatan itu loh, makna sebuah persahabatan itu ketika susah saling membantu, dan ketika senang juga saling ada gitu loh masalahnya. Bukan masalah misalnya beli roti harga 100 ya, itu bukan masalah harga rotinya. Kalau harga rotinya kita bisa beli ya lebih dari itu, makna berbaginya itu loh. Roti 100 itu dibagi berdua lah, 50-50 ya, walaupun tidak kenyang tapi kita saling berbagi ke temennya, itu sudah dianggap menjadi teman atau saudara. Dan ketika kita sudah anggap orang lain menjadi teman bahkan saudara, ternyata apa, dia mempunyai sesuatu malah dibagikan ke temennya yang jauh, itu berarti kita selama ini dianggap orang lain. Bukan masalah harga itu ya, harga kita bisa beli semuanya, tetapi makna berbagi di perantauan itu sangatlah sulit. Itu ya yang bikin sakit hati seseorang, yaitu masalah itu mas. Seperti beli apa itu ya, kita itu saling berbagi, walaupun perut kita tidak kenyang, itu kita sudah anggap orang lain sebagai teman, bahkan sebagai saudara, kita bagikan. Dan ketika dia punya sesuatu, kamu mengetahui, tetapi malah dibagikan ke orang yang jauh, itu malah hati kita itu terasa sakit ya. Kita selama ini dianggap apa? Berarti orang jauh. Lebih baik kita sedikit demi sedikit itu menghindar darinya, karena itu sudah tidak baik ya. Karena apa? Kita dianggap teman bahkan saudara itu ketika dia itu lagi kesusahan, membutuhkan sesuatu, dia mencari kita untuk minta bantuan. Dan ketika dia merasa bahagia, senang, dia mencari temannya yang dari desa atau dari PT dan dari lain-lain lah. Dia mencari itu kalau senang, kalau susah dia mencari kita. Nah, lebih baik kita menghindar dari orang seperti itu. Kalau orang Jawa itu biasanya orang ruwet, itu bikin susah malah. Kalau ketika dia butuh uang, butuh apa, tidak punya makanan, dia mencari kita. Mas, minta bantuan gini, tidak punya uang, pinjam uang, tidak makan mas. Kita coba masak, kasih dia.
tapi kenyataannya dia punya sesuatu malah dikasih orang yang lebih jauh yang dianggap dia teman, malah sakit hati. Itu aku paling jengkel seperti orang seperti itu ya. Kalau aku ya enggak, orang lain itu saya anggap teman, ya udah kasih. Kita punya apa ya dibagi dua, saya kasih dia. Biar apa, kita ini di perantauan kalau sakit itu ya yang bantu ya teman dekat itu, bukan yang teman yang jauh. Walaupun dari desa, teman yang jauh itu tidak bakal bantu. Coba lihat kamu, teman kamu dari desa, dari apa, kamu kesusahan tidak punya uang, pinjam uang tidak bakal dikasih. Bakal yang dekat yang baru kamu kenal itu bahkan malah menolong kamu, mengasih kamu, ngasih uang kamu, pinjam. Jadi gini dan kalau orang lain sudah menganggap teman, kita itu setidaknya mengerti lah, berarti orang itu baik ya. Kita punya makanan, sedikitnya kasih ke dia lah, saling menghargai. Apa makna itu sebuah persahabatan di perantauan? Kalau di rumah silahkan berbuat apa ya, kalau di perantauan itu walaupun orang lain itu dekat sama kita, itu bisa menjadi saudara. Yang teman kamu dari kecil, dari desa, dari apapun yang jauh itu malah kamu menjadi orang lain. Kita harus berpikir kembali ya masalah itu. Saya itu mengalami sendiri ya, ketika ada seseorang saya mencoba menjadi saudaranya, punya makanan apa sedikit atau apa saya kasihkan, tidak punya rokok saya saling berbagi biar rokok bersama, ya punya makanan kue atau apa kita saling berbagi bersama. Dan ketika saya mengetahui dia punya sesuatu malah dibagikan ke temannya yang jauh, malah hati kita terasa sakit. Lebih baik saya menghindar demi sedikit itu lebih baik daripada kita sakit hati ya di perantauan itu. Karena di perantauan itu yang dekat itu lebih baik daripada yang jauh, masalahnya gitu loh. Ketika kita tidak punya uang, itu yang dekat itu mesti yang nolong ke kita. Kayak yang jauh, misalnya saudara kamu, teman kamu tidak bakal nolong, tidak bisa. Misalnya kamu punya uang, satu hari tidak punya uang, tidak bisa makan, apa yang jauh bisa nolong? Mungkin nolong sudah kamu itu sudah meninggal. Malah yang dekat yang selalu kamu sakit, kamu dipijetin, dikerokin, dibelikan obat, diberikan makanan. Kalau yang jauh itu malah ruwet itu. Jagalah perasaan dan teman kamu yang dekat itu. Kalau kita sudah dianggap saudara, maka kita setidaknya mengertilah apa makna itu saudara, apa makna itu teman. Ya, berarti teman itu bukan waktu susah sulit kita mencari dia, dan ketika kita senang malah berpoyah-poyah ke temennya. Itu malah bikin sakit hati orang ya. Bukan masalah harga barang atau harga makanan itu ya, itu kita bisa beli. Tapi masalah berbaginya itu loh, dianggap saudara gitu. Kita sudah menganggap teman, bahkan menganggap saudara, tetapi dia malah menganggap orang lain. Dan ketika butuh, ketika dia kesusahan malah datang ke kita dianggap teman. Kita kan teman, saling berbagi lah. Nah, ketika dia senang, dia pergi ke orang lain. Kan itu bajingun gitu. Janganlah seperti itu ya. Kalau di perantauan itu orang itu, sifat aku seperti itu ya, bisa berubah kapanpun. Yang selama ini kita baik ke orang lain, dan ketika mengetahui dia punya sesuatu malah dibagikan ke orang lain, itu malah bikin sakit hati. Lebih baik kita menghindar dari orang itu. Orang itu ruwet maksudnya, berarti menganggap kita selama ini bukan temannya. Karena dia punya barang malah kita tanya, dia bagikan ke orang lain, itu malah kita selama ini tidak dianggap teman, berarti dianggap orang lain. Ngapain gitu pertahankan ya. Dari perantauan itu susah senang itu berkumpul lebih enak gitu. Kalau di perantauan itu bukan saudara kamu yang minta
yang meminta bantuan, minta apa, ketika kamu minta bantuan itu bukan saudara kamu yang bantu, tetapi orang yang baru kenal kamu di dekat kamu itu yang selalu membantu. Gunakanlah pikiran dan akalmu. Ada teman-teman ya ketika senang minum-minum, makan-makan besar bersama teman-temannya, dan ketika susah mencari kita, minta bantuan, minta pinjam uang dan gini-gini, mau males saya kalau gitu. Banyak saya menemuin seperti itu. Ketika senang dia gajian itu hilang, tidak ingat kita sama sekali, dan ketika dia susah langsung ingat sama kita. Berarti kan kita itu dicari ketika saat susah, dan kita ditinggalkan itu saat kita senang. Saya sudah lama di sini ya, sudah mengetahui manis pahitnya kehidupan di perantauan itu. Kalau saya itu kalau baik sama orang ya, saya slow. Punya apa, walaupun sedikit itu saya kasih ke dia, karena kita sudah anggap dia saudara. Tetapi ketika kita mengetahui sesuatu itu, kita malah sakit hati. Lebih baik santai-santai aja, jangan pernah baper sekarang. Itu buat pengalaman ya. Kalau kita gampang baper itu malah dimanfaatkan oleh orang lain, dicari ketika dia susah, dia hilang ketika dia senang. Bahaya orang seperti itu, seruat uripe. Taiwan menyapa, salam taca.